Di video kali ini saya akan review salah satu saham yang sampai saat ini masih saya pegang ya, yaitu Astra International. Jadi ada beberapa alasan kenapa sampai saat ini saya masih pegang saham Astra ini. Jadi yang pertama jelas karena lini bisnis. Jadi lini bisnis Astra ini sangat banyak ya. Jadi ya relatif aman lah. Jadi meskipun Astra ini terkenalnya di sektor otomotif, terutama sepeda motor dan mobil ya, dia juga punya banyak anak usaha di sektor yang lainnya. Jadi nggak cuma otomotif ya. Dia juga ada misal di sektor finance, alat berat dan energi, agribisnis, sawit-sawitan, logistik, teknologi informasi sampai properti. Jadi anak usahanya ini ada di berbagai macam sektor industri. Dan bisnisnya di sektor otomotif ya, ini sudah sangat kuat, terutama itu di sektor sepeda motor, di mana 77% motor ya yang terjual di tahun 2022 yang jualan ini ya si Astra ini ya, lewat merek Honda. Kalau mobil juga masih mendominasi ya, Astra ini kuasai 55% pangsa mobil, di mana Astra ini pegang merek-merek terkenal seperti Toyota, Daihatsu dan juga Isuzu. Yang lainnya juga masih banyak. Dan secara keseluruhan penjualan mobil dan motornya itu masih mengalami kenaikan. Jadi meskipun segmentasi pasarnya ini sangat kuat ya di sektor otomotif, tapi di tahun 2022 kemarin kontribusi laba ya yang paling besar itu justru bukan di otomotif, tapi di sektor tambang dan energi sebesar 42%. Sementara otomotif ini menyumbang 32% pendapatan Astra. Jadi yang pertama itu ya alasannya market leader di sektor otomotif. Kemudian alasan yang kedua dari sisi laporan keuangannya. Jadi laporannya ini juga bagus, dimana labanya laba bersihnya ya, dari tahun 2020 sampai 2022 ini selalu naik. Kemudian ROE-nya juga cukup tinggi ya, di angka 15%-an. Dan yang cukup penting hutangnya ini cukup rendah. Jadi rasio DER-nya ini cuma 0,37, dimana dalam beberapa tahun terakhir rasio DER-nya ini ya konsisten mengalami penurunan. Dan yang ketiga setelah market leader kinerja keuangan, yang ketiga itu valuasi. Jadi valuasi Astra ini termasuk murah dengan PE rasio kurang dari 10 kali dan PBV cuma 1,27 kali per video ini dibuat. Jadi secara historis rasio PBV-nya ini saat ini ya itu sedang murah-murahnya atau sedang terdiskon lah dibandingkan rata-rata 10 tahunan, dimana dulu itu sempat PBV Astra di angka 4 kali. Jadi seperti itu ya, kalau disimpulkan ada 3 alasan. Yang pertama karena lini bisnis Astra ini sangat banyak dan juga dia market leader di sektor otomotif. Yang kedua karena kinerja keuangannya yang konsisten naik dari tahun 2020, sama rasio hutangnya ini konsisten turun. Dan yang ketiga itu secara valuasi 10 tahunan ini tergolong diskon ya untuk saat ini dengan PBV 1,27 kali. Ada juga sentimen dividen. Jadi Astra ini mengusulkan dividen akan dibagi sebesar Rp500. Kalau misal harga sekarang 6.000 ya sekitaran 8% lebih. Jadi ini kemungkinannya cukup besar untuk dividennya di tahun ini.